Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, katakan ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, Katakan melayani. Shalom jemaat semuanya, selamat datang di ibadah umum online GKI Terang Hidup pada Minggu 26 September 2021. Sebelum memulai ibadah kita pada Minggu pagi ini, saya persilakan jemaat untuk saat teduh sejenak. Amin. Tuhan adalah gunung batu, tempat berlindung yang teguh. Dalam badai topan kehidupan, baik siang maupun malam, sampai semesta pun bergoyang, tetaplah Tuhan tempat berlindung yang teguh. Untuk memulai ibadah pada Minggu pagi ini, mari dengan bangkit berdiri, kita naikkan satu buah pujian dari Kidung Jemaat nomor 440 di Badai Topan Dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita nyanyikan bait yang kedua, baik siang maupun malam gelap. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita nyanyikan bait yang ketiga, dan biar badai menyerang. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia,
gunung batu. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi, tempat berlindung yang teguh. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Ayat pembuka pada ibadah minggu pagi ini terambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 yang berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Selanjutnya adalah doa pengakuan dosa. Bapak Ibu, mari kita kembali datang menghampiri Tuhan. Kita mau merendahkan hati kita mau mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami, cacat celah, kekurangan, dosa-dosa kami. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, kami seringkali melakukan dosa secara sengaja. Kami tidak memiliki kekuatan untuk melawan kelemahan-kelemahan kami. Berulang kali kami berjanji dan seringkali kami juga masih terus jatuh di dalam dosa-dosa kami. Pada pagi ini Tuhan, kami datang menghadap kepada Tuhan di dalam tahta kekudusan Tuhan. Kami ingin kembali tersungkur di hadapan-Mu, mohon pengampunan dosa daripada-Mu. Kiranya ya Tuhan, Kau tidak menjadi bosan untuk memberikan pengampunan kepada kami, memberikan kami kekuatan, memampukan kami tetap memiliki pengharapan bahwa kami tidak akan terus berkanjang di dalam dosa kami. Kami tidak akan ditenggelamkan, tapi ketika kami terjatuh, kami akan bangkit, melihat kepada Tuhan yang masih begitu sabar. Tuhan berkati sekali lagi ya Tuhan hidup kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah pada ibadah minggu pagi ini terambil dari 1 Timotius 1 ayat yang ke-12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Dikarenakan keterbatasan ibadah selama pandemi, saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk salam damai kepada orang-orang yang ada di rumah dengan menunjukkan emot salam damai. Salam damai. Salam damai. Pada saat ini, saya ingin kembali mengajak jemaat untuk kembali mengingat akan kasih setia Tuhan pada masing-masing dari kita. Tuhan mengerti dan Tuhan paham akan setiap permasalahan, akan setiap pergumulan yang kita alami. Dan Tuhan pun tahu akan setiap dosa dan pelanggaran yang kita ulangi di setiap harinya. Namun kasih Tuhan tidak pernah berubah. Sekali lagi, Tuhan memanggil kita dengan lembut, mengajak kita kembali untuk hidup sesuai dengan kehendak Dia. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu buah pujian dari Kidung Jemaat nomor 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil.
Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Firman Tuhan pada ibadah minggu pagi ini akan dibawakan oleh Pendeta Melisa. Kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita mohon Roh Kudus menolong baik saya maupun saudara yang mendengarkannya boleh mendapatkan pencerahan, mengerti apa yang disampaikan dan memiliki kekuatan untuk melakukannya. Kita berdoa. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang senantiasa mau berbicara kepada kami, menyatakan kehendak-Mu. Engkau bukan Allah yang menyembunyikan keinginan-Mu, tetapi semuanya Engkau nyatakan secara jelas melalui Alkitab sehingga kami boleh mempelajarinya. Tuhan, kami akan membaca, merenungkannya. Biarlah kami boleh mengundang Roh Kudus Tuhan kembali memampukan kami untuk mengerti dan memiliki kekuatan melakukan firman-Mu. Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami. Kami serahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati setiap kebenaran-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami satu persatu. Ada bagian-bagian yang belum kami lakukan. Tuhan, biarlah kami juga boleh dengan rendah hati datang ke hadapan Tuhan, mohon pertolongan Tuhan untuk bisa melakukan bagian tersebut. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-46. Matius pasal 5 ayat yang ke-46. Setelah itu 1 Korintus 13 ayat 3 sampai yang ke-5. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? 1 Korintus 13 ayat 3 dan ayat yang ke-5. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat yang ke-5, ia, maksudnya kasih, tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kita tetap dengan tema fokus pada panggilannya, yaitu bagian atau subjudulnya melayani sesama. Saudara-saudara, seorang yang bernama Samuel, kita bisa lihat di layar kita, dia merupakan misionari. Pada tahun 1897, dia bersama dengan istri dan kedua anak perempuannya pergi ke Teluk Persia untuk melayani orang-orang Muslim Bahrain. Saudara, tempat ini begitu panas, bisa mencapai 41,5 derajat. Pada bulan Juli 1904, apa yang terjadi saudara? Dua anak perempuannya, yang pertama yang berusia 4 tahun mengalami sakit disentri dan meninggal dunia. Selang 8 hari, anaknya yang berusia 7 tahun meninggal karena sakit disentri. Saudara, betapa sedih hati Samuel dan istrinya yang bernama Amy. Dia mengubur anaknya, namun dengan satu ketegasan bahwa Allah yang berdaulat, dikatakan anak domba layak mendapat kekayaan. Dia tahu bahwa dia mengerjakan pelayanan ini dan dia menyerahkan sekali lagi hidup anak-anaknya kepada domba Allah. Dia tahu bahwa Allah menerima itu sebagai satu kekayaan. Saudara, dia tidak mundur dari pelayanan. Bagaimana dengan penginjilan yang dia lakukan setelah kedua anaknya meninggal dunia? Saudara, ternyata tidak banyak membuahkan hasil. Saudara tahu kalau misioneri-misioneri lain, ya, mereka terkenal karena mereka melakukan pekerjaan yang besar. Banyak orang bertobat lewat pelayanan mereka. Ada banyak gereja atau rumah sakit yang mereka bangun. Namun Samuel, saudara, dia dikenal bukan karena keberhasilannya. Saudara, setelah 38 tahun dia bekerja di Arabia, Teluk Persia, Mesir dan Asia Kecil. Saudara tahu, Samuel mendapati bahwa kurang dari 12 orang Kristen. Ya, kurang dari 12 orang Kristen, jadi hanya 12 orang yang bertobat. Namun saudara, ya, Samuel katakan apa yang dia disebut sebagai rasul untuk Islam, dan dia menulis di dalam bukunya, tujuan utama dari misi bukanlah keselamatan manusia, melainkan kemuliaan Allah. Tujuan utama dari misi bukanlah keselamatan manusia, melainkan kemuliaan Allah. Saudara, adakah kita dengan setia mau melakukan pelayanan, ya, dengan tujuan akhir karena kita tahu ini adalah untuk kemuliaan Tuhan? Kalau Samuel bisa fokus melayani Tuhan meskipun dia harus kehilangan 2 orang anaknya perempuan dan 38 tahun hanya mempertobatkan 12 orang, dan dia tetap bisa melayani Tuhan. Dia tetap setia. Dia tahu bahwa ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana agar kita fokus melayani Tuhan? Ada 2 hal. Yang pertama, kita harus memiliki cinta diri yang netral. Jonathan Edwards, dia katakan ada cinta diri yang berbeda. Yang satu negatif, yang satu itu netral. Orang yang dikuasai oleh cinta diri yang negatif, maka dia menempatkan kebahagiaannya itu hanya untuk dirinya sendiri. Dia begitu terfokus kepada dirinya sendiri dan dia tidak memasukkan orang lain. Saudara, sedangkan ya kita lihat di sini, dia tidak ada usaha untuk memperluas kebahagiaan tersebut atau menyalurkan kebahagiaan tersebut dengan orang lain. Apa yang dimaksud dengan cinta diri yang netral? Cinta diri ini tidak sempit melainkan luas. Dia bisa membagikan kebahagiaannya. Ya, dia bisa membahagiakan kebaikannya itu bersama orang lain dan di dalam orang lain. Pertanyaannya saudara, cinta diri macam apa yang membuat kita bahagia? Cinta diri yang negatifkah yang selama ini kita terapkan? Kita bahagia ketika kita dengan kelompok kita saja. Kita bahagia ketika kita tidak peduli dengan orang lain. Ataukah cinta diri yang netral? Kita memperhitungkan orang lain di dalam kebahagiaan atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan.
Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaan, sebenarnya apa yang menjadi kejahatan sesungguhnya dalam hati manusia? Apakah kebahagiaan itu sendiri? Saudara, Allah tidak melarang, tidak anti ketika manusia itu bahagia, ya. Jadi kita lihat bahwa bahagia itu adalah natur kita sebagai makhluk ciptaan. Adam sebelum dia jatuh di dalam dosa, dia punya keinginan, ya, ingin bahagia. Begitu juga sesudah dia jatuh di dalam dosa. Jadi saudara, kita lihat apa sebenarnya yang menjadi kejahatan dalam hati manusia kalau bukan kebahagiaan. Maka yang menjadi kejahatan dalam hati manusia pada waktu dia mencari kebahagiaannya itu hanya untuk dirinya sendiri. Saudara, ada orang yang membagi-bagikan uang meskipun dia bukan pengikut Kristus. Saudara, apa tujuan dia melakukannya? Kita memang tidak bisa mempertanyakan atau mencurigainya atau menghakiminya. Tapi seringkali saudara, ketika kita belum bertobat, ketika kita belum di dalam Tuhan, maka saudara, apa yang kita kerjakan untuk sesama kembali untuk keuntungan atau kepentingan kita. Kita berharap dengan kita membagi-bagikan berkat kepada orang lain, ada orang berharap sesudah itu penyakitnya menjadi berkurang. Atau dia berharap dia boleh dosanya dikurangi dan yang lainnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa kejahatan di dalam hati manusia ketika dia tidak peduli akan sesama dan dia tidak mempedulikan akan Tuhan. Hukum yang pertama dan terutama mengasihi Tuhan, ya, dengan segenap dan mengasihi diri sendiri, ya, mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi saudara, kita lihat apa yang membuat hati manusia itu menjadi berubah. Sebelum kejatuhan manusia di dalam dosa, pikiran manusia itu begitu mulia. Manusia memiliki pengertian atas sesama ciptaannya. Dia mengerti juga, dia mengenal akan Allah. Tapi saudara, setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka saudara, prinsip-prinsip yang mulia dalam pikiran manusia itu berubah menjadi prinsip-prinsip yang begitu egois, yang begitu sempit, yang terbatas pada dirinya sendiri. Ya, jiwanya terbuka tadinya terhadap sesama ciptaan, sekarang menjadi tertutup, kecil, terbatas dan hanya untuk dirinya. Jadi dia hanya memanfaatkan sesama ciptaan. Lalu di mana Allah? Allah yang tadinya begitu dipercayai, sekarang dia mulai mencurigai akan kebaikan Tuhan. Jadi saudara, sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia diperbudak oleh cinta diri yang negatif. Saudara, Paulus tegaskan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang kelima, ia atau kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dalam arti apa saudara? Kalau kita mempunyai kasih, kita tidak akan hanya menyenangkan diri kita sendiri, ya, hanya untuk diri kita saja. Ini yang Paulus tekankan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita di tengah-tengah pandemi kita memikirkan untuk berbuat kebaikan dengan sesama? Atau justru selama pandemi kita menjadi begitu cinta diri yang negatif? Kita tidak memikirkan orang lain. Mereka berada di luar. Kita justru merasa terganggu kalau kita itu melibatkan mereka untuk menikmati kebahagiaan yang kita punya. Saudara-saudara, kita lihat sekali lagi, ya. Pada waktu kita sudah memiliki cinta diri yang tepat, cinta diri yang netral, maka kita dengan kreatif kita akan melakukan berbagai-bagai pelayanan. Di masa pandemi ada orang yang mau mengajarkan dasar-dasar akuntansi lewat Zoom hanya dengan membayar 10.000. Ada juga orang yang mau berbagi nasi bungkus kepada orang lain. Kita ketika kita memiliki cinta diri yang netral, kita akan senang membagikan apa yang kita miliki kepada sesama kita dan untuk kemuliaan dan buat Tuhan.
Saudara, namun seringkali cinta diri yang kita miliki itu begitu sempit, ya. Kita tidak mau melayani Tuhan karena kita memiliki cinta diri yang salah. Kita ingin hanya memperhatikan pekerjaan kita. Kita begitu menikmati pekerjaan kita karena kita merasa bos kita begitu memperhatikan akan kesejahteraan kita. Itu tidak salah, saudara. Tetapi sekali lagi, pada waktu kita memiliki cinta diri yang netral, pada waktu kita tahu ada lowongan pekerjaan, adakah kita juga mau membagikannya kepada sesama kita? Supaya mereka juga mengalami kebahagiaan sebagaimana yang kita alami. Saudara, begitu juga saudara pada waktu kita memiliki hobi. Apakah hobi itu justru memperbudak kita? Hanya untuk diri kita saja? Atau kita ingin supaya hobi kita itu juga boleh kita ajarkan kepada orang lain untuk menjadi skill buat mereka? Saudara, kepada siapa kita harus menyatakan kebaikan? Dikatakan bahkan kepada musuh kita sekalipun. Tapi di sini dikatakan lingkungan di mana kita tinggal. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, Nabi Yeremia mengingatkan bangsa Yahudi yang dibawa sebagai tawanan ke kota Babel, supaya mereka juga memikirkan kebaikan daripada bangsa Babel ini. Padahal mereka itu sudah dijadikan tawanan, tapi Tuhan ingin mereka tetap menyatakan kebahagiaan itu atau kebaikan itu kepada sesama. Saudara-saudara, kita lihat inilah hal yang luar biasa. Orang yang sudah menahan kita, orang yang sudah menjadi musuh kita, kita masih memikirkan akan kebaikannya, memikirkan akan kebahagiaannya. Saudara, ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, itu adalah iblis. Tapi pada waktu kita membalas kejahatan dengan kebaikan, itulah yang Allah inginkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, adakah kita peduli dengan tetangga, peduli dengan lingkungan, dengan negara yang kita tempati ini? Ada banyak orang Kristen justru tidak menjadi berkat bagi tetangganya. Dia menjadi cuek, dia menjadi bermusuhan dengan tetangga. Dia justru menjadi orang yang begitu bermasalah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita kembali diminta untuk peduli ya dengan lingkungan di mana kita tinggal. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jika kita hanya memperhatikan keluarga kita, kelompok kita, agama kita, maka apa yang Tuhan katakan? Tuhan katakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Matius 5 ayat 46. Saudara, bukankah pemungut cukai yang kamu anggap musuh, yang kamu anggap paling jahat, juga hanya mencintai orang yang dia sayang? Saudara-saudara, kalau dalam zaman sekarang, bukankah teroris juga berbuat demikian? Mereka hanya mengasihi keluarganya, kelompoknya. Tidak pernah kita mendengar teroris ngebom anak istrinya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah sekali lagi kita belajar ya untuk memiliki cinta diri yang netral. Pada waktu kita melihat ada orang-orang yang belum dijangkau oleh Injil, yang belum di dalam Kristus, mereka orang-orang yang seharusnya kita perhatikan. Kita juga boleh berbuat baik kepada mereka. Saudara, kita bersyukur gereja kita meskipun kecil, tetapi hampir setiap bulan kita memberikan beras kepada lingkungan dan juga kepada beberapa jemaat yang membutuhkan. Saudara, biarlah kita tetap menyalurkan kasih Kristus ini, karena kita ingin supaya kita tidak terkukung, tidak dibelenggu oleh ego kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita belajar dari Allah sendiri yang rela berkorban, menyelamatkan manusia dengan mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia. Begitu juga dengan kita. Kita rela membagikan kebahagiaan kita, membagikan kebaikan-kebaikan
kepada orang-orang yang berada di luar kelompok kita. Saudara, yang kedua, bagaimana kita fokus melayani Tuhan. Kita harus berelasi dengan Tuhan. Mengapa saudara orang Kristen harus memiliki relasi dengan Tuhan? Dikatakan oleh Tuhan Yesus, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan mau kita sadar bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Tuhan mau kita sadar kalau kita bisa, ya, itu karena Tuhan, karena kuasa Tuhan. Kita bisa melakukan hal-hal yang dianggap mustahil di dalam pelayanan, begitu sulit, tapi kita bisa melakukannya. Saudara, Tuhan mau kita sadar itu karena pertolongan Tuhan. Dan segala kemuliaan kita kembalikan untuk Tuhan. Saudara, adakah waktu yang kita gunakan untuk berelasi dengan Tuhan? Atau waktu-waktu yang ada ini begitu habis kita gunakan hanya untuk diri kita, untuk pelayanan, tapi kita tidak pernah menyediakan waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Saudara, pada waktu kita bersekutu dengan Tuhan, pada saat itulah kita disadarkan akan peran Tuhan sebagai penolong, dan kita juga menempatkan diri kita sebagai orang yang ditolong. Jangan berganti peran. Kita sepertinya adalah penolong, kita adalah sepertinya pahlawan yang melakukan begitu banyak pelayanan untuk Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita sadar bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara, Paulus kembali ingatkan kenapa kita perlu berelasi dengan Tuhan. Karena ini yang menjadi dasar dan tujuan kita pada waktu kita melayani Tuhan. Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara, apa yang salah dengan tindakan orang yang mengorbankan hidupnya demi orang lain? Membakar tubuhnya, bukankah ini satu pengorbanan yang begitu luar biasa? Saudara-saudara, Paulus kembali mau ingatkan, ya, bahwa kalau kita tidak memiliki relasi, kalau kita tidak memiliki kasih kepada Tuhan, maka kita tidak akan memiliki keinginan untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara, maka apapun yang kita kerjakan itu tidak ada faedahnya, tidak ada artinya, tidak ada keuntungan apapun untuk kita, tidak membawa manfaat buat kita. Jadi saudara, Paulus kembali ingatkan, kita perlu memiliki relasi terlebih dahulu dengan Tuhan sebelum kita melakukan pekerjaannya. Kita datang kepada Tuhan sebagai Tuhan kita. Kita bertanya dan kita menyerahkan pelayanan-pelayanan yang akan kita kerjakan. Dan Tuhan yang ada di dalam kita, yang berelasi dengan kita, bekerja di dalam dan melalui kita. Saudara, ini yang Tuhan inginkan. Sebelum kita mengerjakan pelayanan, seharusnya kita memiliki relasi dengan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang terakhir yang menjadi pertanyaan buat kita. Pada waktu kita sudah berelasi dengan Tuhan, kita tahu apa yang kita kerjakan ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Maka saudara, kita tidak perlu lagi bertanya program mana yang harus kita dukung, ya. Pekerjaan Tuhan di mana yang harus kita dukung. Tetapi yang menjadi pertanyaan, adakah kita punya relasi dengan Tuhan? Adakah Kristus yang dimuliakan di dalam pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan? Saudara-saudara, seorang yang memiliki relasi dengan Tuhan, saudara sudah pasti dia tidak akan fokus hanya kepada hasil daripada pelayanannya. Tapi dia begitu juga akan fokus kepada dirinya. Saudara, setelah dia berelasi dengan Tuhan, mungkin pelayanannya seperti Bapak Samuel, tidak membuahkan hasil. Tapi saudara, Tuhan bekerja di dalam dirinya. Tuhan mengubah karakter-karakternya yang buruk. Dan akhirnya saudara, pelayanan tidak semata-mata mengerjakan kegiatan. Tapi pelayanan adalah juga mengubah diri kita semakin hari semakin seperti Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat ini yang perlu kita lakukan ketika kita menemui kesulitan di dalam pelayanan. Seharusnya ini menyadarkan kita untuk terus datang berelasi dengan Tuhan. Kita harus sadar kita adalah seperti orang yang cacat.
Kita bukan seperti pahlawan yang datang ke hadapan Tuhan. Kita orang cacat yang perlu menerima pertolongan Tuhan untuk terus diperbaiki kecacatan kita. Sehingga semakin hari kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Adakah kita kembali merindukan persekutuan kita dengan Tuhan? Adakah kita juga rindu untuk mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi? Hari ini kita telah belajar 2 poin. Bagaimana supaya kita fokus pada melayani sesama. Kita harus melakukan cinta diri yang netral. Bukan cinta diri yang negatif, yang begitu berfokus kepada diri. Yang kedua, kita juga harus memiliki persekutuan dengan Tuhan. Karena disitulah Tuhan ingin memimpin, membimbing, memberkati, menyatakan isi hatinya kepada kita. Maukah saudara kita melakukan 2 hal ini? Kiranya Tuhan dipermuliakan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami. Kalau seringkali kami begitu dibelenggu, dikukung oleh diri kami sendiri. Kami diperbudak oleh kesenangan-kesenangan kami, dan kami tidak peduli akan orang lain. Pagi ini Tuhan, Kau berbicara kepada kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang sudah memberikan diri-Mu bagi kami. Engkau yang sudah menyatakan kasih-Mu kepada kami. Engkau yang sudah mengampuni kami. Kami banyak mengalami kebaikan berkat Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan mau membahagiakan, mau membagikan kesenangan kami, menyalurkannya kepada sesama kami. Tuhan, tolong kami, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang egois, tapi biarlah ya Tuhan kami belajar seperti Engkau sendiri. Topang kami Tuhan terus dengan kebenaran-Mu. Kami percaya ada orang-orang yang perlu kami bantu. Biarlah ya Tuhan Engkau yang memberikan kepada kami kesukarelaan, bukan keterpaksaan. Kami juga menyerahkan Tuhan diri kami. Jangan biarkan Tuhan kami hanya mengerjakan segala sesuatu dengan kekuatan kami, sesuai dengan keinginan kami. Tapi biarlah kami selalu mau datang ke hadapan Tuhan untuk minta Tuhan yang memperbaiki cacat celah kami. Minta Tuhan yang menolong kami. Kami adalah orang-orang yang lemah, yang terus butuh terus diperbaiki di dalam karakter kami agar kami boleh semakin serupa dengan Engkau Tuhan, Bapa yang kami layani. Berkati jemaat-Mu Tuhan, biarlah kami sungguh Tuhan boleh memberi diri kami untuk melayani Tuhan. Berikan kami Tuhan kesempatan, kami percaya ketika kami bersedia, Kau menyediakan orang-orang yang harus kami layani. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita bersama-sama akan mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kita akan menaikkan beberapa doa syafaat buat bangsa dan negara kita, buat gereja kita, juga buat saudara-saudara kita seiman dan diri kita. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa, saat ini kami bersyukur
untuk penanganan COVID yang semakin baik. Tuhan, kami juga berterima kasih kalau warga juga Tuhan mulai memiliki kesadaran perlunya memberi diri divaksin. Berkati Tuhan pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan di beberapa tempat, biarlah boleh berjalan dengan lancar. Kami juga doakan pemerintah kami dalam menangani begitu banyak PR. Tuhan, kiranya Engkau juga yang tetap memberkatinya. Pembangunan di mana-mana ya Tuhan, biarlah membuahkan hasil dan boleh membuat masyarakat yang ada di sekitar pembangunan memiliki ekonomi yang lebih baik. Kami juga doakan Tuhan untuk masalah radikalisme di negara kami. Tuhan, biarlah Engkau ikut campur tangan. Berikan hikmat kepada para menteri yang terkait untuk terus memberikan arahan, melakukan berbagai-bagai kebijakan, sehingga Tuhan negara kami boleh hidup berdampingan, khususnya bagi mereka yang memiliki keyakinan yang berbeda. Kami juga tetap serahkan Tuhan Bapak Presiden kami. Tuhan, Engkau juga yang memberikan kesehatan, hikmat, bijaksana, sehingga beliau tetap dapat melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kami juga mau berdoa menyerahkan Tuhan sekali lagi untuk saudara-saudara kami seiman yang saat ini dalam keadaan punya kelemahan baik di dalam tubuhnya ataupun punya persoalan Tuhan dengan kesehatannya atau masalah pekerjaan, keuangan, keluarga Tuhan. Tuhan, Kau tahu. Tuhan, kami pun berdoa saat ini di hadapan-Mu. Mohon kekuatan Tuhan, supaya Tuhan campur tangan, Tuhan memberikan kelepasan, Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan. Kami mau berdoa Tuhan, jangan biarkan kami Tuhan akhirnya menjadi putus asa dan menganggap bahwa Engkau tidak berkarya di dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya segala pencobaan yang kami alami tidak melampaui kekuatan kami. Engkau akan memberikan kami kekuatan. Bersama dengan Tuhan, kami sanggup. Tuhan juga yang memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan. Buat Ibu Tan Olien, untuk Aliong dan juga Monik. Terima kasih Bapak, mereka setia kepada Engkau. Tuhan, kami juga melihat pertumbuhan iman mereka. Biarlah ya Tuhan, mereka juga semakin dipakai oleh Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat di tengah-tengah lingkungannya. Beri kesehatan Tuhan kepada mereka. Tuhan juga tahu apa yang terbaik, dan kami percaya Engkau tidak menahan berkat-Mu. Beri yang terbaik Tuhan kepada Monik, Aliong, dan Ibu Tan Olien. Kami juga serahkan Tuhan keluarga mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kalau ada yang belum percaya kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kasih karunia, memberikan anugerah keselamatan. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nats persembahan pada ibadah pagi ini terambil dari Hosea 6 ayat 6 yang berbunyi demikian. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Untuk persembahan dapat dikirimkan melalui nomor rekening BCA GKI Terang Hidup, atau bisa juga disampaikan langsung ke Gereja Terang Hidup. Tuhan adalah baik, sangat baik, dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih setianya tetap tercurahkan pada kita manusia yang berdosa dan hina. Hanya oleh karena kasih-Nya lah kita dapat diberi lagi kesempatan sekali lagi untuk hidup di dalam kehendak Dia. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita naikkan satu buah pujian diambil dari Kidung Jemaat nomor 387, Ku heran Allah mau memberi.
heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya, Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Kita nyanyikan bait yang kedua. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya, Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Kita nyanyikan bait yang ketiga, ku heran oleh Roh Kudus. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya, Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Pengutusan dan berkat akan disampaikan oleh Pendeta Melisa. Saudara, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan sudah memberikan benih ilahi di dalam hati kita yang sudah percaya kepada Dia. Dan Dia ingin supaya kasih Allah yang ada di dalam hati kita boleh kita salurkan kepada sesama kita. Biarlah kita mengandalkan Tuhan dalam melakukan pelayanan kita kepada-Nya. Kasih karunia yang melimpah dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menopang kita dalam kita melayani Dia. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah pengenalanmu akan Tuhan, sehingga kita semakin hari semakin mengasihi-Nya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sisa umur hidupku selama ku masih kuat, Apapun yang ku perbuat, apapun yang ku Ku mau menyenangkan-Mu. ku mau Katakan menyenangkan-Mu. menjadi